Kalau melihat tontonan nyata serangan rudal atau drone antar Israel Amerika dengan Iran, itu menciptakan fantasi horor dan mengerikan ya secara global. Andaikan itu terjadi di Indonesia yang serba nina bobo, tidak seperti negara Palestina yang serba ranjau, kita tidak akan berani berperang seperti halnya Paris dalam film Troya. Namun dalam dunia kendaraan, kita selalu berani dan bermain ajal, selalu ngebut dan nerobos mobil-mobil besar seperti truk atau bis. Kita lupa pada nyawa kita, dan kita merasa tidak layak kalau tidak ada di garda depan di dunia kendaraan, seperti halnya Paris di dalam perang Troya. Kita ke perang merasa takut karena nyawa taruhannya, tapi dalam kendaraan kenapa kok kita bisa berani? Itu ada yang aneh, saya jelaskan di video berikut ini. Akhir-akhir ini dunia lagi heboh dan menggemparkan karena terjadi perang antar negara yang berpengaruh. Israel yang bersekutu dengan Amerika menyerang Iran sampai pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei, tewas. Yang ini bisa memicu kemarahan yang makro gitu ya, dan bisa bereskalasi menuju perang dunia ketiga. Sungguh mengerikan. Jadi BOP atau mediasi perdamaian internasional itu tetap menjadi kamuflase klasik dari kapitalisme barat yang hegemonik. Saya tidak ingin berbicara perang, namun saya coba ingin kaitkan dengan psikologi yang aneh dalam diri manusia. Kalau berandai-andai, kalau berkaca pada diri kita, andaikan kita yang berperang, kenapa kok kita tidak berani gitu ya, kok kita merasa takut begitu, seakan-akan kehancuran dan kematian lagi mengintai yang begitu gelap dan horor. Kenapa kok kita itu tidak seperti pahlawan di beberapa epos kayak Troya, Mahabharata, termasuk juga samurai, yang justru mereka merasa bermakna hidupnya ketika berperang. Malah ketika mereka tidak punya kesempatan menjadi kesatria dalam peperangan, mereka lebih baik mati begitu. Nah, katanya dengan psikologi yang aneh, saya ingin kaitkan dengan dunia kendaraan begitu. Oke, kita takut pada perang karena nyawa taruhannya dan kehancuran. Namun pertanyaannya, kenapa kok ketika kita berada di dalam kendaraan, entah mengendarai dengan motor atau mobil, kenapa kok kita tidak merasa takut begitu? Padahal itu menurut saya tidak ada bedanya dengan perang. Kita juga ketika mengendarai, posisinya sama dengan perang ya, saling sikut-sikutan, saling ngebut dan saling salib, dan kita harus berada di garda depan, dan itu taruhannya itu juga tidak kalah berbahaya dengan perang. Kalau tergelincir, kepala itu bisa ditindis oleh truk atau bis. Apalagi dalam statistik, orang setiap harinya itu banyak meninggal gara-gara kecelakaan. Karena pertumbuhan orang yang memiliki kendaraan itu tidak paralel dengan jalan lalu lintas atau jalan raya yang makin macet begitu. Apalagi sekarang orang sudah banyak memiliki kendaraan roda 4. Dan riskannya lagi, kendaraan roda 4 atau mobil pelindungnya itu bukan besi tapi kaca begitu, tidak sama dengan orang yang berperang yang pelindungnya adalah baju besi. Namun orang itu tidak merasa takut gitu, malah tetap asik mengendarai sambil dengerin musik, sambil berhayal dan melayang begitu. Seakan-akan nyawa itu tidak seberbahaya seperti perang begitu. Nah, menurut saya dalam konteks ini psikologi kita itu aneh gitu ya. Ternyata di otak itu ada gap antara ketakutan dan kematian. Seakan-akan ketakutan dan kematian itu tidak linier gitu. Dan gap itu atau celah itu bisa diisi oleh kepercayaan. Jadi kita itu sebenarnya lebih takut pada kepercayaan itu sendiri daripada kematian gitu. Apalagi kalau ini ditunjang oleh teorinya seorang psikolog seperti Sigmund Freud, yang karyanya di akhir karirnya ia menambah, Sigmund Freud yang dikenal
ahli di bidang insting ya, manusia yang ingin survive, libidinal ya, yang egosentris itu. Freud juga menambah ternyata manusia di samping punya insting untuk hidup, manusia juga punya insting untuk mati, namanya thanatos, karena dalam tubuh itu ada namanya entropi. Jadi tidak heran orang itu kan seringkali gitu ya, secara tidak langsung menikmati penghancuran diri ya, seperti merokok misal, terus begadang, tidak bisa lepas untuk makan gula yang sekarang masuk kategori 4 white crimes. Termasuk juga orang suka meruwetkan diri ya, suka menyibukkan diri karena ngejar ambisi, yang otaknya selalu berada di dalam mode fight and flight, yang di-trigger oleh hormon kortisol, yang itu juga bisa inflamasi yang berbahaya bagi tubuh ya, penghancuran diri. Kita tetap menikmati ya penghancuran diri itu sendiri. Kita takut pada perang karena nyawa taruhannya dan kehancuran, atau minimal kita takut di Selat Hormuz di Iran ditutup karena bisa mengancam perekonomian dunia, karena di sana sebagai denyut nadi bisnis minyak dunia gitu ya. Dalam konteks ini seakan-akan kita hanya ingin survive gitu ya, padahal kita itu menikmati penghancuran diri gitu ya secara terus menerus, dan selalu meresikokan nyawa dengan memakai headset ketika mengendarai, dan kadang melanggar lalu lintas.